para jamaah, Bapak Ibu, para pemuda, para remaja yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Insya Allah semuanya sehat walafiat, dijauhkan dari bala dan bencana, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian. Pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal, kita akan membahas atau melanjutkan bab-bab tema-tema tentang fikih ibadah. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi atau makna sholat serta fungsinya dari ibadah sholat yang kita laksanakan setiap hari. Pada kesempatan ini kita memasuki pembahasan tentang kaifiyat, tata cara, atau bisa juga disebut sifat-sifat sholat. Tentu saja sifat-sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah sholat itu, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Makna hadis ini bukan hanya gerakannya, karena umumnya yang terlihat gerakannya, sementara bacaan terlihat atau terdengar? Terdengar ya. Yang dimaksud dengan kama ra'aitumuni usolli itu sebagaimana kamu tahu bagaimana aku sholat. Artinya di situ al-ilmu, baik gerakan yang dilakukan oleh Nabi maupun bacaan yang dibaca oleh Nabi. Maka gerakannya, bacaannya tidak boleh berbeda dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita wajib untuk mengkaji, untuk mempelajari bagaimana dalil-dalil atau hadis-hadis yang sampai kepada kita yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sholat itu dimulai dengan qiyam atau berdiri menghadap ke arah kiblat. Ini syarat sah ibadah sholat itu adalah harus qiyam, berdiri menghadap ke arah kiblat. Perintah ini berdasar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ditanya oleh seorang sahabat bernama Imran bin Husain. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kanat bi bawasiru. Kata sahabat ini, aku punya penyakit ambeien atau wasir. Nampaknya istilah wasir itu bersumber dari bahasa Arab. Bawasir, jamaknya itu mufradnya busir, jamaknya bawasir, atau bisa juga disebut al-basur. Di kita jadi wasir, ambeien. Kata Imran bin Husain, ya Rasul, saya punya penyakit ambeien. Kemudian fasa'atu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis sholat. Saya bertanya kepada Nabi tentang kaifiyat sholat, karena mungkin tidak kuat sholatnya sambil berdiri, atau mungkin tidak bisa sempurna sholatnya itu sehingga sewaktu-waktu sambil duduk, atau mungkin sewaktu-waktu sambil berbaring. Maka Nabi menjawab, sholli qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri.
Jadi untuk sholat wajib bagi orang yang sehat, bagi orang yang kuat, itu tidak ada rukhsah, Pak. Wajib dilakukan sambil berdiri. Berbeda dengan sholat sunat. Kalau sholat sunat itu mau sambil berdiri mangga, sambil duduk mangga, sambil berbaring mangga, asal jangan sambil tidur. Hanya kata Nabi, kalau sambil berdiri pahalanya 100%, sambil duduk pahalanya 25%, sambil berbaring pahalanya, sambil duduk pahalanya 50%, sambil berbaring pahalanya 25%. Itu silahkan dipilih, tetapi tentu yang utama adalah berdiri. Tapi sholat wajib, sehat, kuat, tidak ada uzur, itu hukum asalnya wajib dilakukan sambil berdiri. Tapi fa'in lam tastati', apabila kamu tidak sanggup, tidak kuat sambil berdiri, faqaidan, boleh sambil duduk. Duduk di sini bisa duduk di lantai murabba atau duduk di atas kursi, seperti yang banyak difasilitasi oleh sejumlah masjid yang di situ sudah banyak sepuhnya. Kalau di Al-Muhajirin masih anak muda semua, masih muda-muda, belum pantas nyimpan kursi di masjid. Tapi masjid-masjid yang di situ sudah banyak sepuhnya, sudah banyak yang uzur, biasanya di pinggir-pinggir itu disediakan kursi-kursi untuk para jamaah yang tidak kuat berdiri. Malah kalau di Timur Tengah itu bukan di pinggir, di tengah-tengahnya juga ada. Sudah disiapkan kursi permanen yang disediakan untuk para jamaah yang uzur tidak bisa sholat sambil berdiri. Nah, itu dibolehkan, tapi dengan catatan fa'in lam tati, kalau sudah tidak mampu. Tidak boleh menyengaja sholat wajib sambil duduk. Fa'in lam tastati, dan jika kamu tidak mampu, ternyata berduduk pun tidak mampu, berat. Fa'in lam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa'ala janbin, maka boleh sholat sambil janbin, berbaring. Berbaring di sini, berbaring menghadap ke arah kiblat, seperti halnya menghadap jenazah ketika di liang lahat, Pak. Itu cara sholat sambil berbaring gitu. Ala janbin, sholat sambil berbaring itu berbaring menghadap kiblat, persis seperti menidurkan, membaringkan jenazah di dalam liang lahat itu. Atau boleh juga terlentang. Nah, ada hadis lain yang membolehkan sholat terlentang, bahasa Sunda nangkarak. Nah, kalau terlentang, kakinya yang ada di arah kiblat, bukan kepalanya. Karena ada yang berfaham katanya kepala yang di kiblat. Ketika saya tanya kenapa harus kepala, kan nggak boleh kaki kita mengarah ke kiblat katanya. Kalau sedang tidur juga nggak boleh kaki mengarah ke arah kiblat. Nah, padahal ada syariahnya. Kalau memang tidak kuat sambil berbaring, boleh sholat itu terlentang dengan posisi kaki kita berada di arah kiblat. Jadi kita seolah-olah melihat ke arah kiblat itu. Kalau kepala yang ada di arah kiblat, berarti kita seolah-olah membelakangi kiblat itu. Nah, itu cara melaksanakan sholat apabila tidak mampu qiyam. Tetapi hukum asalnya, hukum pokoknya wajib berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian diperkuat oleh hadis yang kedua, kata Nabi, idza kunta illa shalah fa asbigil wudu. Bila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, sempurnakan wudu, summastaqbilil kiblat, lalu menghadap ke arah kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana pentingnya sholat kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, setelah kita menghadap ke arah kiblat, yang kedua adalah memantapkan niat.
Karena niat ini penting, Pak. Salat itu atau ibadah apapun itu tidak sah apabila tidak disertai niat. Tiba-tiba Bapak Ibu bangun pergi ke masjid, kemudian salat, ditanya salat apa? Duka. Nah, itu tidak sah salat kita tanpa disertai dengan niat. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu, perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Nah, niat di sini adalah memaksudkan sesuatu. Nah, saya baca di dalam kitab syarah Muntahal Iradat di dalam babun niat, apa yang dimaksud dengan niat itu? Yang dimaksud dengan niat itu lughatan secara bahasa al-qasdu. Al-qasdu itu bermaksud atau menyengaja gitu. Itulah niat, Pak. Kalau Bapak Ibu sedang tidur, tiba-tiba nonjok orang, disengaja nggak? Tidak disengaja. Nah, berarti nonjok itu tidak disertai dengan niat. Satu saat pagi-pagi jam 3 bangun, pergi ngambil air wudu, ngambil sajadah, kemudian sholat. Itu ada niat nggak? Ada niat itu. Jadi dengan pergi ke kamar mandi, kemudian ngambil wudu, mencuci anggota wudu, mencuci tangan, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mencuci muka, mencuci tangan sampai sikut, mengusap kepala, mencuci kaki, itu pasti disertai dengan niat di situ. Ada tujuannya. Kenapa? Karena dilakukan dalam keadaan sadar gitu. Nah, itulah perbedaan perbuatan yang ada niat dengan yang tidak ada niat. Maka tidak dikatakan berniat kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang yang ngalindur gitu, oleh orang yang tidur. Tidak dapat dikatakan niat kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak menyengaja. Tiba-tiba nyikut orang, ada orang yang kesikut sampai jatuh, kemudian kita minta maaf, mohon maaf, tidak ada niat untuk itu. Nah, berarti amal itu tidak masuk ke dalam konsekuensi hukum. Nah, yang dimaksud dengan niat di sini adalah al-qasdu, sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Seperti yuqalu, dikatakan nawakallahu bi khair, Allah berniat kepadamu dengan baik. Apa yang dimaksud dengan Allah berniat dengan baik? Ai qasada bihi, yaitu Allah bermaksud baik kepadamu gitu. Berniat baik padamu itu Allah bermaksud baik kepadamu. Wa mahaluha al-qalbu, dan tempat niat itu al-qalbu, di dalam hati. Jadi niat itu pekerjaan hati, begitu menurut mayoritas ulama. Wa mahaluha al-qalbu, tempat niat itu adalah hati, artinya niat itu adalah khusus pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Walaupun lisan ngomong, kalau hatinya tidak ada niat, itu tidak sah niatnya. Karena niat itu mahaluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Makanya di dalam definisi ini ada catatan, fatujzi'u wa in lam yatalaffad, maka niat itu cukup walaupun tidak dilafazkan. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa niat itu harus dilafazkan, ada talafud bin niat. Dan kalau kita mencari-cari dalil, mencari-cari argumen, apakah Nabi, para sahabat pernah bertalafud bin niat, maka insya Allah tidak akan ditemukan. Maka di sini ulama ini sangat bijak. Beliau mengatakan fatujzi'u wa in lam yatalafad, maka cukuplah niat itu walaupun tidak diucapkan.
Kemudian Al-Qadi mengatakan, qala Al-Qadi berkata, an-niyatu, niat itu lughatan menurut bahasa adalah al-qasdu, bermaksud, melakukan sesuatu dengan sengaja. Wa syar'an, sedangkan menurut syara' adalah tawajjuhul qalbi, menghadapkan hati, nahwal fi'li, ke arah pekerjaan. Jadi benar-benar fokus. Ketika kita mau melaksanakan sholat itu sudah menghadap kiblat, sudah nggak boleh mikir yang lain-lain, Pak. Kita hadapkan hati kita terhadap pekerjaan itu. Pada saat kita mau melaksanakan saum, menghadapkan diri kita terhadap amal saum itu, sudah nggak boleh mikir yang lain lagi. Kemudian pada saat kita mau melaksanakan haji, hadapkan hati kita terhadap pekerjaan itu. Itu sudah disebut dengan niat. Tujuannya apa? Ibtigoan liwajhillah, untuk mengharap wajah Allah. Nah, ini niat yang syar'i. Jadi apa tujuan ibadah kita? Tujuan sholat, tujuan saum, tujuan haji, tujuan umroh, tujuan kita berjihad fisabilillah. Satu, ibtigoan liwajhillah. Tujuannya adalah untuk memperoleh, mengharap wajah Allah. Maksudnya mengharap ridho Allah. Yang kedua, wamtisalan li amri, karena menjauhi, wamtisalan li amri, karena melaksanakan perintah Allah. Jadi tujuan niat kita itu dua. Satu, mengharap ridho Allah. Kedua, melaksanakan perintah. Ini niat yang syar'i gitu. Karena niat itu ada dua. Satu, ada niat bersifat tabi'iyah. Yang kedua, ada niat syariah gitu. Kalau bapak ibu mengeluarkan uang untuk menyumbang pembangunan masjid 100 juta, itu ada niat nggak? Ada niat gitu. Tapi apakah niat bapak ibu itu sudah syar'i atau belum? Nah, wallahu a'lam bishawab. Tanya hatinya, apakah niat itu bersifat tabi'iyah atau bersifat syariah? Kalau secara tabi'iyah kita sudah bisa melihat, dia menyerahkan uang itu ke panitia pembangunan masjid. Panitia pembangunan masjid memberikan kwitansi akad mewakafkan uang itu. Secara tabi'i berarti orang itu sudah melakukan perbuatan dengan niat. Tapi apakah dia sesuai dengan syar'i? Wallahu a'lam bishawab. Maka hanya dirinya yang tahu. Apakah nyumbang masjid itu ibtigha'a wajhillah, mengharap ridho Allah, wamtisalan bi amri, atau melaksanakan perintah, atau ada maksud-maksud yang lainnya. Nah, makanya inilah yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung kepada niat, dan setiap orang akan memperoleh manawa, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maksud sesuai dengan apa yang ia niatkan itu adalah sesuai dengan motivasinya gitu. Karena niat itu ada yang bersifat tabi'iyah, hanya untuk membedakan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Seperti dalam wudu, kita mencuci tangan, mencuci muka, mengusap kepala, mencuci kaki, itu ada niat tabi'iyah di situ. Pekerjaan itu dilakukan berbeda, tentu saja ada niat secara tabi'iyah. Tetapi tujuannya apa ini memperbanyak wudu? Apakah supaya wajahnya cerah gitu? Kalau sekarang mah disebutnya apa? Glowing. Salah istilah. Biar glowing, wudu terus gitu. Atau liwajhillah, imtisali awamiri, atau karena mengharap ridho Allah, atau karena melaksanakan perintah. Nah, disitulah dibedakan antara niat tabi'iyah dengan niat syariah. Makanya ada peringatan yang sangat keras, Pak, dari Nabi SAW. Kata Nabi, orang yang paling pertama
akan dihisab, akan ditetapkan hukumannya oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Pada saat itu orang ini akan dipanggil, kemudian ditanya, lalu dia akan dikenalkan, diingatkan terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang ini, dan dia mengenal dan dia menyadari nikmat yang telah diberikan Allah. Lalu orang ini akan ditanya, kenapa kamu berperang sampai mati di medan perang? Orang ini akan menjawab, kata Nabi, saya berperang itu karena Allah, karena membela agama Allah. Maka kemudian oleh Allah didustakan, kazabta, kamu ini berdusta, kamu berperang bukan membela agama Allah, tapi liuqala jariun, kamu itu mau dipanggil orang hebat, kamu itu mau dipanggil pahlawan. Maka kemudian orang ini diseret ke neraka, Pak, lalu dilemparkan gitu, karena salah motivasi. Kemudian yang kedua, kata Nabi, yang akan dipanggil, yang paling pertama dipanggil, dihisab oleh Allah itu orang yang belajar ilmu, belajar agama, belajar Al-Quran, bahkan sampai menghafalnya. Ketika ditanya, kenapa kamu belajar agama, belajar Al-Quran, sampai kamu menghafal Al-Quran? Maka orang ini, kelompok ini akan berkata, saya belajar agama, belajar Islam, belajar Al-Quran itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian kata Allah, kazabta, kamu juga sudah berdusta. Kamu belajar agama, belajar Al-Quran bukan karena Allah, liuqala qari'un, kamu mau dipanggil tukang qari. Atau kalau sekarang mah zaman medsos, kamu mau terkenal, biar populer, bukan karena Allah, cari follower saja gitu. Bukan semata-mata ibtigho'an liwajhillah wa imtisalan li amrillah, bukan karena mengharap wajah Allah, bukan karena mengharap ridho Allah, bukan karena melaksanakan perintah Allah. Maka fasuhiba finnar, kelompok orang yang kedua ini juga dilemparkan ke dalam neraka. Lalu yang ketiga, ini orang yang dermawan, Bu. Wah, setiap ada kesempatan sodako, dia sodako. Ada kesempatan untuk menyumbang, beramal, dia menyumbang. Tidak terlewat semua aktivitas-aktivitas keagamaan, aktivitas ibadah, aktivitas sosial, dia sumbang dengan hartanya. Karena kebetulan oleh Allah diberi kekayaan yang luas, yang melimpah. Maka saat itu nanti akan didulukan, dihisap oleh Allah. Kenapa kamu banyak mengeluarkan harta untuk pembangunan ini, untuk program ini, untuk ini? Dia akan menjawab, saya mengeluarkan harta itu lillah, karena Allah. Kemudian kata Allah, kadzabta, kamu juga bohong. Kamu mengeluarkan banyak harta bukan karena Allah, tapi liuqala jawadun, kamu mau dipanggil orang yang dermawan. Fasuhiba finnar, maka ketiga orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Itulah yang dimaksud wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Makanya para ulama membagi niat itu terbagi dua. Satu ada niat tabi'iyah, yang kedua ada niat syariah. Niat tabi'iyah itu hanya untuk membedakan pekerjaan. Kita masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian sholat lagi 2 rakaat qabla subuh, sholat lagi 2 rakaat berjamaah, itulah sholat subuh. Nah, itu secara tabi'iyah terlihat ada perbedaan status hukum di situ. Tetapi apakah sudah syar'i? Wallahu alam bisawab. Niat syariah hanya diketahui oleh diri kita sendiri. Satu, ibtigho'an liwajhillah, yang kedua imtisalan li amrillah. Faman kanat hijratuhu ilallah, ini sambungan tentang syariat niat. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, wa ila rasulihi, dan karena rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih,
maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, aw imra'atin, atau karena perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Nah, ini Nabi menggambarkan kepada kita bagaimana macam-macamnya motivasi orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada orang yang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinahnya itu menduga-duga, mengira-ngira barangkali kalau di Madinah buka usaha lancar, konsumennya banyak, maka berangkat dia hijrah ke Madinah. Kemudian ada lagi orang yang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah itu menduga-duga barangkali di Madinah banyak perempuan-perempuan, gadis-gadis cantik, berangkat hijrah. Para jombloan-jombloan ikut hijrah. Jombloan-jomblowati nyari jodoh di Madinah, mungkin saya akan ketemu, berangkat. Ada juga yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajar ilai, nilai hijrahnya itu tergantung niat. Makanya ada seorang lelaki diceritakan dalam hadis itu disebut dengan hijrah Ummu Qais, Pak. Jadi ada lelaki di kalangan sahabat Nabi yang disebut dengan hijrah Ummu Qais. Kenapa disebut hijrah Ummu Qais? Karena dia itu melamar Ummu Qais di Mekah. Kemudian Ummu Qais tidak bersedia menikah, malah memilih berhijrah ke Madinah, ikut dengan Nabi dan para sahabat. Karena saking cintanya terhadap Ummu Qais, maka lelaki ini ikut hijrah juga, nuturkan, ngejar ke Madinah. Tapi motivasinya bukan karena Allah dan Rasul, ngejar-ngejar Ummu Qais. Maka disebutlah hijrah Ummu Qais. Jadi kita belajar, kita ke masjid, kita berjuang, itu tujuannya apa? Kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Ibadah kita akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Kalau kita sholat, zakat, saum hanya untuk kepentingan dunia, maka kita hanya akan dapat dunia saja. Tetapi kita beribadah itu walaupun ada jaminan kemudahan dunia, luruskan niat, ibtigha'a wajhillah, satu mengharap ridho Allah, imtisalan biamri, yang kedua melaksanakan perintah. Nah, sebelum sholat ini yang harus diluruskan niatnya. Kemudian yang ketiga, setelah lurus niat itu, sholat itu wajib dimulai dengan takbir. Ini namanya disebut dengan takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan perkara-perkara halal yang sebelumnya, perkara-perkara yang sebelumnya halal. Minum ini, Pak. Minum susu halal haram? Halal. Bagaimana kalau kita minum pas tahiyat awal? Aduh, haus ya. Imamna panjang teuing macana, minum saja kan. Seperti di Mekah itu, di Mekah, di Madinah, para jamaah sholat itu pada bawa air, Pak, gitu. Karena sholatnya itu panjang-panjang, tarawihnya rata-rata 1 juz, tetapi tidak boleh itu diminum di tengah-tengah sholat itu. Karena apa yang tadinya halal sebelum sholat, setelah Allahu Akbar, itu semuanya menjadi haram. Berbicara yang tadinya boleh menjadi haram, minum, makan, minum menjadi haram. Bahkan bergerak pun bila tidak ada kepentingannya, itu hukumnya haram. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang menghalalkan apa-apa yang sebelumnya boleh di saat sebelum sholat. Dan sholat itu wajib dimulai dengan takbir ini. Kita tidak boleh atau tidak sah sholat tanpa memulai dengan takbir. Misalnya tergesa-gesa
di Masjid Muhajirin sudah mulai sholat berjamaah, lari masuk saf tergesa-gesa, langsung mengikuti imam, langsung ruku, langsung sujud, tidak takbiratul ihram, maka itu sholatnya tidak sah, Pak. Jadi mengejar posisi apapun posisi imam, tetap kita mengawali dengan takbiratul ihram. Kita lihat di Muhajirin sudah ruku jamaahnya, lari masuk Allahu Akbar, langsung ruku. Kita melihat imam sudah sujud, kita ingin mendapatkan jamaahnya, langsung masuk ke saf, takbir dulu baru sujud. Jadi jangan langsung sujud tanpa melalui dengan takbiratul ihram. Ini hukumnya wajib. Karena salat itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi, miftahus shalah at-tuhur. Kunci pembuka salat itu adalah tuhur. Maksud tuhur di sini bukan bersih, tetapi suci. Suci dengan kaifiat khusus, yaitu dengan berwudu, atau dengan mandi, atau dengan tayamum. Wa tahrimuha at-takbir, sedangkan yang mengharamkannya adalah takbir. Yang mengharamkan adalah takbir. Mengharamkan maksudnya dilarang melakukan sesuatu yang sebelum sholat boleh dilakukan, seperti berbicara, makan, minum, dan lain-lain. WA-an boleh nggak, Pak? Itu kan karena bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan tangan. Ya sama saja berbicara juga, Pak, ini. Karena tangan ini juga nanti akan berbicara di hadapan Allah. Kalau orang yang tidak bisa bicara kan ngomongnya dengan tangan, dengan isyarat itu. Nah ini tangan ini bisa menjadi media berbicara gitu. Maka nggak SMS juga tidak boleh itu waktu sholat. Ada pesan masuk, jawab heula. Kebetulan imamna panjang nih bacaannya, nyantai we nggak jawaban SMS, nggak jawaban WA, itu tidak boleh, Pak. Itu hukumnya sama dengan berbicara gitu. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkan adalah salam. Yang menghalalkan di sini adalah membolehkan lagi melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan di dalam sholat, seperti berbicara, makan, minum, dan lain-lain, nelpon, SMS-an, kembali menjadi boleh. Kemudian yang kedua hadisnya adalah hadis dari Aisyah dalam riwayat Imam Muslim. Ini agak panjang, kita ambil poinnya. An Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bit takbir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir, dengan Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram, wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, dan memulainya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini nanti yang akan kita bahas secara khusus, karena pemaknaan teks hadis ini di kalangan para ulama ada ikhtilaf. Ada yang menjadikan dalil bahwa ini adalah dalil tidak disyariatkan membaca bismillah di dalam sholat pada saat membaca surat Al-Fatihah. Makanya jangan heran kalau banyak imam yang langsung alhamdulillah. Malah saya pernah dilarang itu, Pak. Jangan di sini mah jangan baca bismillah ya, Pak. Akhirnya karena saya tamu ya membaca bismillah, saya membaca bismillah saja, tapi sir itu. Disirkan, artinya tetap dibaca, terdengar sedikit oleh makmum, jangan sampai tidak baca sama sekali. Karena kalau saya tidak baca bismillah sebagai imam, berarti makmum pun tidak baca bismillah, karena di saat itu makmum wajib mendengarkan bacaan imam. Nah makanya di sini akan saya bahas secara khusus
Karena kita mungkin pernah sholat di beberapa masjid yang imamnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Wah, bismillahnya kemana itu? Lupa mungkin imamnya. Bukan lupa, ada yang berfaham bahwa bismillah itu tidak wajib dibaca. Kenapa? Berdasar hadis ini, Nabi memulai sholatnya itu bitakbir dengan Allahu Akbar wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa bismillahirrahmanirrahim. Nah ini rada rame Pak, ikhtilaf ini. Dan di sini Nabi tidak menyebutkan doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram langsung apa? Al-qiraah, langsung membaca surat Al-Fatihah. Maka kenapa di sini Nabi tidak menyebutkan doa iftitah? Pada hadis-hadis lain Nabi mencontohkan doa iftitah. Maka kata para ulama syarah, ini menunjukkan bahwa doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya bukan termasuk rukun sholat itu. Makanya kalau bapak ibu masuk saf berjamaah, ketinggalan nggak baca doa iftitah, nggak kebagian baca doa iftitah, tidak harus membaca, langsung saja mendengarkan imam membaca surat Al-Fatihah. Karena membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan bagian dari rukun sholat. Tapi kalau kita sempat, kita bisa sengaja ditinggalkan, itu jadi masalah. Karena Nabi juga kalau sempat selalu membaca doa iftitah ini. Jadi dengan tidak mencantumkan doa iftitah di sini, langsung ditakbir wal qiraah, menunjukkan bahwa itu bukan bagian daripada rukun sholat. Nah, terus hampir jam 6. Saya kira dicukupkan dulu sampai bab takbir.